Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila azimi syari'atih wa as'adana bittiba'i afdali rusulih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah fi uluhiyatihi wa rububiyyatihi wa asma'ihi wa sifatih. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala rahmat hidayah, nikmat iman, Islam, ihsan kepada kita sehingga bisa bersilaturahim dalam kajian Asmaul Husna, tadabbur Asmaul Husna. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Bapak Ibu Ayah Bunda yang hadir atau dalam proses hadir atau yang dimanapun senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, hari ini kita lanjutkan kajian Tadabbur Asmaul Husna, Rakam Wahid wa Thamanin, nomor 81, yaitu Al-Muntaqim. Allah Al-Muntaqim. Apa arti Al-Muntaqim? Al-Muntaqim, kalau kita lihat dari beberapa referensi, kata dasar dari Al-Muntaqim adalah dari, kalau tafsir bahasanya, itu dari huruf Nun, Qaf, dan Mim. Nun, Qaf, Mim. Naqama. Ya. Atau di dalam kata dasar yang lainnya, intaqoma yantaqim intiqoman. Yang artinya membalas atau menuntut balas atau mengambil tindakan terhadap orang yang zalim. Jadi ada balasan, ada tindakan, ada hukuman terhadap orang yang berbuat zalim. Ya, jadi hukuman atau balasan atas perbuatan zalim. Itu al-intiqam. Al-intiqam wa al-uqubah ala dzanbi. Hukuman atas dosa yang dilakukan oleh seseorang. Imam Al-Ghazali menyampaikan bahwa al-muntaqim huwa alladhi yubalighu fi uqubatil mujrimin ba'dal indar wal i'dar. Artinya bahwa al-muntaqim adalah Allah yang memberikan hukuman dengan sempurna kepada siapa? Kepada mereka al-mujrimin, mereka para pendosa. Setelah, nah ini, setelah sebelumnya sudah mendapatkan peringatan dan sudah mendapatkan kesempatan untuk bertaubat. Sudah diberikan peringatan, sudah diberikan kesempatan bertobat, tapi juga tidak melakukannya, maka al-muntaqim berhak memberikan hukuman dengan sempurna kepada mereka. Dalam surat Ibrahim ayat 47 yang kemudian ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, Allah berfirman, "Fala tahsabannal fala fala tahsabannallah mukhlifa wa'dih rusuli innallaha azizun dzuntiqam." Di ujungnya ada
Dzuntiqam. Zu itu yang memiliki, yang memberikan al-intiqam, hukuman, balasan. Fala tahsabanna, janganlah engkau mengira Allah mukhlifa wa'di, menyelisih janjinya, menyalahi janjinya kepada para rasul. Karena sesungguhnya Allah itu maha perkasa, lagi memiliki pembalasan, intiqam. Jadi mereka orang-orang yang menyelisihi, mereka orang-orang yang melanggar, bahkan ada yang kemudian membunuh, menyiksa para rasul, ketahuilah bahwasanya Allah itu maha perkasa dan Allah akan memiliki pembalasan pada mereka orang-orang yang menyelisihi atau mereka orang-orang yang berbuat zalim di muka bumi. Jadi Allah benar-benar akan menghukum, menimpakan balasan bagi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tidak taat di muka bumi ini. Adapun Imam Al-Baidawi, beliau memperinci kembali bahwa al-muntaqimnya Allah ini adalah sifat Allah dalam konteks di akhirat. Artinya, di muka bumi ini manusia masih diberi kesempatan untuk bertobat. Diberi kesempatan mereka untuk mendapatkan ampunan Allah. Namun bila mana sampai ajal menjemput, dia tidak bertobat, maka kelak di yaumil qiyamah, di yaumil akhir, Allah akan tegakkan hukuman balasan kepada mereka dengan keadilan yang sempurna, yaitu berupa balasan terhadap orang-orang yang zalim. Karena di dunia mereka sudah diberikan waktu dan kesempatan yang sangat berluas. Inna Allah azizun duntiqam dalam surat Ali Imran. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa dan juga mempunyai pembalasan. Zuntiqam. Allahu azizun duntiqam juga di surat Al-Maidah di ayat 95. Allah maha perkasa dan mempunyai pembalasan. Di surat Ad-Dukhan di ayat 16-nya juga Allah berfirman, Yawma nabtishul batsyata al-kubra inna muntaqimun. Pada hari kami melakukan azab yang sangat keras. Sungguh kami maha pembalas. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-muntaqim di sini maknanya yang maha membalas, yang maha menyiksa, menghukum bagi mereka yang bersalah, yang berdosa. Ya. Bagi manusia, sifat ini tidak boleh. Karena membalas atau balas dendam itu sungguhnya itu sifat Allah. Allah lah yang berhak memberikan balas dendam, ya, untuk memberikan keadilan bagi mereka yang dizolimi di muka bumi. Maka Allah Al-Muntaqib yang berhak memberikan keadilan itu. Ya. Jadi memberikan balasan, siksaan, hukuman dalam konteks keadilan. Jadi Allah yang bertugas yang melakukan intiqam. Ya. Karena itu berulang tadi ayatnya, Allahu azizun dzuntiqam, yang memiliki balasan, yang berhak untuk membalas kepada mereka. Karena itu da'watul mazlum itu mustajab. Doa orang yang dizalim itu diijabah. Ya. Karena Allah yang akan memberikan balasan. Allah yang maha membalas, Allah yang maha menyiksa, yang menghukum. Namun kita perlu pahami bahwa konteks makna al-muntaqim ini sesungguhnya didahului oleh kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita lihat? Dari nama al-muntaqim saja, dari urutannya, ya. Itu diapit oleh dua nama Allah yang kedua-duanya itu sebenarnya adalah sebuah kesempatan, bahkan kabar gembira kepada kita. Masih ingat
sebelum kita berjumpa nama Al-Muntakim, ya, pertemuan sebelumnya di nomor 80-nya, itu kan didahului dengan nama Allah apa? At-Tawwab. Allah Maha Penerima Taubat. Jadi mereka yang berbuat dosa ya di muka bumi ini, Allah tidak serta-merta memberikan balasan dengan namanya Al-Muntaqim. Tapi mereka diberi kesempatan, ya, diingatkan, kemudian diberi kesempatan untuk taubat karena Allah itu At-Tawwab. Allah Maha Penerima Taubat. Mereka yang bertaubat, diterima taubatnya, maka mereka tidak mendapatkan intiqam, balasan dari Allah. Atau kembali lagi kepada hak prerogatifnya Allah. Kalau diterima taubatnya, ya jelas mereka tidak mendapatkan balasan atau siksaan. Yang kedua, setelah kita bahas Al-Muntaqim ini, kita akan ketemu di nama Allah di pertemuan berikutnya di nomor 80 ini satu ya, 82 itu kita akan ketemu nama Allah Al apa setelah Al-Muntaqim? Al-Afu. Al-Afu. Apa artinya Al-Afu? Maha pemaaf, Maha menghapus dosa, menghapuskan kesalahan. Jadi orang yang sudah minta ampun bertobat lalu kemudian minta maaf dengan cara menghapus dan Allah menghapuskan kesalahan orang yang kembali kepada Allah, maka dia pun terbebas daripada siksaan balasan atas perbuatannya. Kenapa? Karena sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sebagai isyarat bahwa al-muntakinnya Allah, siksa Allah, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebenarnya adalah dalam rangka menegakkan keadilan. Bukan Allah benar-benar ingin menyiksa karena didahului dengan At-Tawwab. Kemudian diapit lagi dengan Al-Afu. Artinya di balik sifat Allah yang Al-Muntaqim menyiksa ini atau membalas, sesungguhnya yang Allah kehendaki adalah kasih sayang. Adalah sifat sayangnya Allah. Ya. Bahkan eh, di dalam hadis yang lain disebutkan kasih sayangku melebihi murkaku. Allah itu maha penyayang. Allah maha pengasih dan penyayang. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Eh, maka tadi ketika kita berbuat dosa, berbuat zolim, maka berhati-hatilah dengan balasan yang Allah akan berikan. Allah akan memberikan balasan. Jadi tak perlu kemudian mereka yang dizolimi berupaya untuk membalas dendam kepada ini langsung. Ya, apalagi kemudian biasanya kan orang yang dizolimi itu jarak antara yang zolim dan menzolimi itu ada disparitas, ada jarak yang jauh sehingga ya memang untuk membalas kepada yang menzolimi itu memang perlu effort atau perlu strategi atau bahkan nggak bisa langsung. Kenapa? Ya kita dizolimi gitu ya. Maka orang yang dizolimi ini ya, contoh misalnya penguasa dengan rakyatnya, contoh ya, ya kan nggak bisa rakyat kecil ya yang tak punya kekuatan apa-apa untuk membalas. Maka yang dizolimi ini mereka doanya itu ijabah karena dia tidak bisa membalas atau ya tidak dikehendaki. Kalaupun membalas khawatirnya berlebihan sehingga kembali yang tadinya dizolimi dia menjadi menzolimi. Itulah kenapa dalam hadis disebutkan dakwatul mazlum mustajab atau
Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya dengan sanad hasan disebutkan Rasulullah bersabda, "Ittaqi da'watal mazlum wa in kana kafiran fa innahu laisa dunaha hijab." Hendaklah kamu hati-hati, waspada terhadap doanya orang yang dizolimi. Sekalipun yang dizolimi itu adalah orang kafir. Sesungguhnya orang yang dizolimi tidak ada penghalang di antaranya untuk diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan menganggap bahwa wah dia orang kafir kita kemudian berbuat zalim kepada dia. Tidak. Bahkan orang yang kafir pun kalau dia dalam kondisi dizolimi, ya, dia tidak punya kemampuan membela diri, dia tidak punya kemampuan untuk mempertahankan diri, dia dizolimi, maka ketika dia memohon kepada Allah, dia berdoa, maka tak ada hijab, tak ada pembatas, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqi da'watal mazlum. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi untuk nama Allah Al-Muntaqim ini hanya milik Allah. Allah Maha Pemberi balasan. Allah Maha Pemberi siksaan dalam konteks balas dendam gitu ya. Tapi sekali lagi ini hanya haknya Allah, manusia tak berhak untuk memiliki sifat ini. Sebagaimana nama Allah yang lainnya Ad-Dhar, Maha memberi siksa, itu juga adalah haknya Allah. Sebagaimana nama Allah Al-Mutakabbir, Maha sombong, itu hanya pakaian Allah. Ya. Namun yang paling penting yang kita fahami tadi, selain yang tadi yang saya sampaikan bahwa apa nama Allah Al-Muntakim itu diapit dengan nama Allah At-Tawwab, lalu kemudian Al-Afu. Berikutnya bahwa sesungguhnya rahmat Allah mendahului murkanya yang saya sampaikan tadi. Maksudnya apa? Ya, ini kabar gembira. Kabar gembira. Seperti apa? Kabar gembira bagi mereka yang hidup bergelimang dosa, yang banyak dosa, agar mereka itu tidak putus asa dari ampunan Allah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka yang berbuat dosa itu kan cenderung energinya apa ya? eh, Negatif ya, merasa bersalah, akhirnya menimbulkan rasa kecewa, malu, minder, lalu apa lagi? Ya, itu kan apa namanya? Itu bisa menjadi penyakit dalam dirinya. Malu, kecewa, minder, dan rasa bersalah, ya. Energinya lemah sekali, kecil sekali. Maka kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala adalah bahwa mereka orang-orang yang bergelimang dengan dosa, penuh dengan dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Karena rahmat Allah begitu luas, termasuk kepada mereka yang berbuat dosa, ya. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun, Al-Ghafur, Al-Ghaffar, Al-Afu, Maha Pemaaf. Ya. Dalam surat Az-Zumar disebutkan, eh, La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau berputus asa dari rahmat Allah. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Ya. Dan juga disebutkan di dalam hadis, ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ya. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Hurairah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia berkata, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabih huwa yaktubu ala nafsih wa huwa wad'un indahu ala al-arsh inna rahmati taghlibu ghadabi. Jadi tatkala Allah menciptakan makhluknya, dia Allah menulis dalam kitabnya, yang kitab itu terletak di sisinya di arsy. Apa tulisannya? Inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku, kata Allah, lebih mengalahkan kemurkaanku. Ya, tadi rahmat Allah mendahului murkanya.
Dan itu dalam hadis disebutkan, dan itu sudah tertulis dan dituliskan oleh Allah dan tersimpan di Lauhul Mahfuz. Masya Allah, tabarakallah. Hadis ini adalah hadis yang amat mulia. Ya, sifat-sifat Allah, ya, yang menunjukkan kasih sayang Allah, cintanya Allah, rahmat Allah itu mendahului daripada godobnya, amarahnya, murkanya. Ya. Bahkan di dalam surat Al-An'am juga disebutkan ayat 54, kata Rabbukum ala nafsihir rahmah, Rabbmu, Tuhanmu telah menetapkan atas dirinya kasih sayang, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bisa dibayangkan apabila tidak ada nama Allah Al-Muntaqim, maka manusia akan berlaku sewenang-wenang di muka bumi. Maka ditegakkan keadilan Allah dengan namanya Allah Al-Muntaqim. Ya. Dalam surat An-Nahl ayat 50 Allah berfirman, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Mereka takut kepada Rabb mereka yang di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya, tentu ini menunjukkan bahwa Allah itu Maha Agung, Maha Tinggi. Ini menunjukkan sifat fauqiyah, bahwa Allah itu posisinya, derajatnya berada di atas seluruh makhluknya. Ar-Rahman al-Arshistawa. Ya. Robmu yang maha pemurah itu, dia berada di atas ars. Ya. Maksudnya apa? Ya, berkuasa, maha kuasa, dan dia punya keagungan, punya kasih sayang, punya jauh lebih besar, lebih luas daripada hambanya. Maka dia berhak memberikan balasan, tapi dia memilih untuk memberikan rahmat kasih sayang yang lebih kepada hambanya. Ya. Inna rahmati taglibu ghadabi. Rahmatku mengalahkan murkaku. Mengalahkan murkaku. Rahmat Allah begitu luas. Kasih sayang Allah itu begitu luas. Ada sebuah hadis, di situ ada perumpamaan. Ibu, eh, Rasulullah SAW saat itu, ini hadis dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, ya, membandingkan antara bagaimana sih kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu luas, begitu besar, kemudian diibaratkan dengan tadi ada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jadi An Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam uh, bisabiyin faida imra'atun minas sibyi tabtaghi. Jadi gini, saat itu ada tawanan perang kemudian didatangkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Lalu tiba-tiba ada seorang wanita dari tawanan perang, dia sedang mencari. Lalu kemudian tatkala ia mendapatkan seorang anak di kalangan para tawanan, jadi para tawanan, lalu kemudian eh, ia mengambil anak kecil tersebut. Ya. Jadi dari kalangan tawanan itu ada ternyata seorang ibu punya anak. Eh, dan memang tiba-tiba ada wanita, ya, ya, ketika ia ketemu dengan anaknya, ya, ia ambil anak tersebut, dipeluk dan disusuinya. Kemudian Rasulullah bersabda, ya, kepada para sahabatnya, apakah menurut kalian wanita ini yang tadi menemukan anaknya dan kemudian dia saling sayangnya berpisah ketika kalau tak ditawan, ya, apakah wanita ini akan melemparkan anaknya di api? Maka para sahabat saat itu berkata, demi Allah, tentu tidak ya Rasulullah. Sementara ia mampu untuk tidak melemparkannya. Maka Rasulullah SAW
kemudian berkata saat itu, sungguh Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada wanita ini terhadap anaknya. Masya Allah. Jadi Allah itu Al-Muntakim, maha menyiksa, memberi balasan. Tapi ketahuilah sesungguhnya Allah itu jauh lebih sayang sebenarnya kepada kita hambanya. Allah tidak bermaksud ingin mencampakkan, melemparkan seorang manusia ke dalam api neraka. Justru Allah beri kesempatan manusia untuk berbuat baik, untuk bertobat, karena Allah punya ampunan yang luas. Allah punya sifat pemaaf. Allah rahmatnya lebih luas. Bahkan kepada siapapun, termasuk kepada pelaku maksiat, pelaku dosa. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang terbesar dalam alam di alam semesta ini adalah kasih sayang ibu pada anak. Di alam ini ya, adalah kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Bayangkan seperti dalam kondisi hadis tadi kan disebutkan di mana ia kehilangan anak. Lalu ia mencari-cari sang anak akhirnya ketemu dengan anaknya yang hilang tersebut. Setelah ketemu, ia ambil, ia dekap, ia sayang, ia peluk, ia susui. Ya kan? Kondisi kasih sayang terbesar ibu pada anaknya. Dan tatkala Nabi melihat itu, ya, Nabi kemudian mengambil ibrah. Ia ingin agar para sahabat ini mengerti tentang bagaimana kasih sayang Allah itu. Apakah ada seorang ibu terlebih dalam kondisi demikian yang tadi itu baru ketemu, dia sayang, dia sedekap, dia susui. Apakah ada seorang ibu ya yang tega melemparkan anaknya ke dalam api? Tentu tidak. Mana mungkin? Nggak mungkin. Maka Nabi kemudian mengatakan ternyata Allah itu lebih sayang kepada hambanya daripada kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Berlipat-lipat kali. Ya, kumpulkan ribuan lagi, jutaan lagi ibu yang sayang pada anaknya. Kasih sayang Allah masih jauh lebih besar daripada itu semua. Ya. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita melihat nama dan sifat Allah Al-Muntakim bukan lagi dari sekedar murkanya Allah, tapi di situ di baliknya ada kasih sayang Allah. Ada cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ya, banyak kisah-kisah, banyak contoh-contoh. Sebenarnya menjadi pelajaran bagi kita di mana Allah itu sangat mencintai hambanya. Ya. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat bagaimana para pendosa, ya. Allah pun tetap memberikan cinta, memberikan kasih sayang, memberikan perhatian bahkan terhadap mereka yang pernah berbuat dosa di muka bumi ini. Ya, kepada para pendosa istilahnya. Pertama, Allah bagi mereka yang datang kepada Allah dalam keadaan berbuat dosa, Allah tutup aib mereka. Pertama, Allah tutup mereka. Karenanya Allah itu memiliki sifat as-sittir, ya. As-sittir artinya yang maha menutupi. Sataro yasturu, as-sittir. Salah satu nama Allah memang tidak ada dalam rangkaian 99. Jadi Allah itu menutupi aib-aib para hamba atau tidak membongkarnya. Itu kan rahmat Allah, ya. Sesungguhnya di antara rahmat Allah yaitu ketika Allah menutupi aib-aib dan dosa kita. Bayangkan, kan selama ini manusia memuliakan orang lain atau kita dimuliakan orang lain, dihormati orang lain, ya. Kan semua itu bukan karena kemuliaan dan bukan pula karena amal kebajikan kita yang banyak, tapi karena bisa jadi karena Allah menutup aib kita. Betul nggak?
Allah asitir menutup aib kita. Karena bayangkan, siapa manusia yang tidak pernah berbuat dosa dan salah? Apabila itu dibuka, aib itu. Satu saja aib dibuka, maka tidak ada yang mau mendekat. Gitu ya. Nggak ada yang mau mendekat. Jijik, malu, dan seterusnya. Sebagaimana eh, ada syairnya siapa ini? Muhammad bin Wasi' Syiah. Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahadun, kata beliau, ini seorang penyair ya. Seandainya dosa-dosa itu ada baunya, niscaya tidak seorang pun yang akan duduk dekat denganku, kata beliau. Kalau ada baunya gitu ya. Jadi ada khas kalau orang berbuat dosa tercium baunya. Mungkin gak ada orang yang datang mendekat, kata beliau. Cuman kan nggak ada baunya yang nggak kelihatan kan. Masya Allah. Dalam ada penyair yang lain mengatakan, wallahi lau alimu qabiha sarirati la bassalam alayya min mayyalqani, kata Nuniyah Al-Qatani, syairnya ya. Demi Allah, seandainya mereka mengetahui hakikat rahasiaku tatkala aku sendiri, maka setiap orang yang bertemu denganku tak akan mau memberi salam kepadaku. Jangankan memberi hormat, beri salam aja nggak mau. Kenapa? Kalau ketika orang itu tahu tentang hakikat diriku, kata beliau. Jadi pertama, kasih sayang Allah itu berlaku kepada orang yang berbuat dosa maksiat dengan cara Allah tutupi aibnya. Allah tutupi aibnya. Yang kedua, Allah itu tidak mengazab mereka ya, seketika. Tatkala mereka berbuat dosa, sedang bermaksiat, Allah tidak langsung memberikan azab. Justru di sini Allah tunjukkan halimnya, pemurahnya Allah, kelembutannya Allah, dengan cara Allah memberikan kesempatan mereka untuk kembali kepada Allah. Ya. Bayangkan Allah telah memberikan nikmat mereka, Allah memberikan rizki kepada mereka, tapi itu digunakan untuk berbuat dosa dan maksiat. Ya. Kalau kita manusia itu kan itu apa istilahnya tuh? Eh, Gereng gitu ya. Udah dikasih rizki, kasih nikmat, eh bukannya bilang terima kasih, tapi justru membalas dengan apa? Membangkang perintah Allah. Mekong. Iya kan? Ya karena itu ya Allah tidak langsung membalas. Dalam surat Al-Kahfi itu disebutkan di ayat 58. Wa rabbukal ghafuru dzur rahmah law yu'akhiduhum bima kasabu la'ajjala lahumul adab bal lahum maw'idun la yajidu min dunihi mau'ila. Dan Tuhanmu lah yang Maha Pengampun, yang mempunyai rahmat. Jika Dia mengazab mereka karena perbuatan mereka, tentu Dia akan menyegerakan azab bagi mereka. Tapi bagi mereka ada waktu yang tertentu, diberi kesempatan, ada waktu untuk mendapatkan azab yang mereka sekali-kali tidak akan menemukan tempat berlindung daripadanya. Jadi masih diberi waktu dan kesempatan. Ya. Walau yu'akhidullahu nasa di surat An-Nahlnya, walau yu'akhidullahu nasa bizulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya, jikalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ditinggalkannya di muka bumi ini satu pun makhluk. Ya. Gitu. Karena kalau manusia berbuat zalim lalu kemudian dihukum di muka bumi ini, maka tidak ada satu makhluk pun yang tersisa. Tapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang ditentukan. Ila ajalin musamma. Tapi apabila waktunya telah tiba, tidak ada yang sanggup mengundurkan barang sesaat pun. Atau mungkin mendahulukan waktu tersebut. Timingnya sudah datang, saat itu juga.
Tidak ada yang bisa mengundurkan, mengulur waktu atau mendahulukannya. Ya. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Ini redaksinya sama tadi di surat apa An-Nahl ayat 61 dengan surat Fatir ayat 45. Jadi sungguh betapa banyak orang yang sudah melampaui batas hingga mereka meninggal su'ul khatimah. Allah mencabut nyawa mereka tatkala sedang bermaksiat. Tapi sementara kita, sebagian kita sudah berulang-ulang bermaksiat, tapi Allah berikan nafas, Allah berikan kesempatan, Allah berikan waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang ketiga, tak pertama tadi apa? Allah menutupi aib. Yang kedua, Allah tidak langsung menyiksa. Dan yang ketiga, jika Allah memberi siksaan ataupun musibah, tujuannya agar mereka yang berbuat dosa ingat dan sadar. Jadi ketika Allah manusia, sekelompok manusia berbuat dosa di muka bumi, kemudian Allah berikan bala bencana ya, karena dosa mereka, perbuatan zalim mereka, itu adalah peringatan agar manusia sadar. Contoh penebangan apa hutan secara besar-besaran, liar dan sebagainya, gunduli hutan. Ya, itu kan sebuah kezaliman, perbuatan dosa. Lalu kemudian datang bala bencana berupa banjir. Ya, itu adalah sebuah peringatan sebenarnya. Ya, jadi datangnya musibah, bencana itu adalah sebuah peringatan agar manusia sadar, agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam surat Rum ayat 41. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ini tujuannya. Liyudhiqahum. Telah nampak kerusakan baik di darat dan di laut. Karena apa? Disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Maka diberikan mereka bencana supaya apa? Liyudi kohum, agar supaya Allah merasakan kepada mereka. Rasakan nih bencana ini. Ya. Ba'dalladzi amilu. Ya. Sebagian dari akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ya. Oh, ini peringatan. Sadar manusia, ya ibarat itu disentil. Itu disentil supaya sadar. Oh iya, saya khilaf, saya salah. Ya, lagi jalan gitu ya, sombong, jalan tiba-tiba kesandung batu. Ya, itu bukan kebetulan, itu lagi disentil oleh Allah. Nah, gara-gara sombong mungkin. Ya. Hmm. Wa Oke. ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Surat Syura ayat 30. Dan apa Hmm. saja musibah yang menimpa kamu, maka itu Hmm. disebabkan oleh perbuatanmu sendiri. Tapi Allah itu memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Masya Allah. Jadi tidak serta-merta al-muntakim Allah itu memberi siksa. Ya. Ada proses tahapannya dan rahmat Allah mendahulukan. Ya. Tadi yang ketiga ya. Pertama apa? Allah Allah menutupi dosa aib. Yang kedua, tidak langsung dibalas, disiksa. Yang ketiga, kalaupun ada siksaan musibah di muka bumi itu adalah peringatan. peringatan agar kita sadar. Dan yang keempat, bahkan musibah yang Allah timpakan itu ternyata menggugurkan dosa. Oh. Masya Allah. Kalaupun kita terima musibah yang kita dapatkan di dunia peringatan tadi, kita terima, kita sadar, dan kita apa sabar menerimanya, maka itu akan menggugurkan dosa. Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala ada wala ghammin hatta asyauka yushikuha
illa kaffarallahu biha min khatayahu. Ini hadis Ya, riwayat peringatan. Bukhari ya. Artinya Hmm? tidak ada apapun yang menimpa seorang muslim, baik itu berupa nasobin itu keletihan, wala wasobin atau sakit, wala hammin khawatir, wala huznin kesedihan, wala ada atau gangguan yang lain, wala ghammin atau kegelisahan, galau, hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang menimpa yang menusuknya, ya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya dengan semua itu. Asalkan tadi ya terima dengan sadar bahwa ini adalah teguran Allah, ya sabar menerimanya, maka itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Masya Allah. Itu kan rahmat Allah. Sehingga eh, menjadikan kegelisahan dan kesedihan eh, orang yang berbuat dosa itu kan gelisah. Betul ya? Ya, Sedih. Ya. tidak Bahkan tenang. bisa jadi dia berbuat dosa, dia nggak tahu kenapa saya sedih begini, dia galau, gelisah. Ya. Ternyata itu kan peringatan dari Allah. Allah tidak langsung memberikan bencana atau musibah yang besar pada dia, tapi berupa gelisah, khawatir, was-was. Itu kan bencana. Orang yang berbuat dosa kan was-was, gemeteran, apalagi keringat dingin, apalagi biasanya Tidak tenang. nggak tenang hidupnya. Itu kan sinyal dari Allah. Resah. Iya, sinyal dari Allah. Allah tidak langsung memberikan apa musibah yang besar, tapi yang kecil itu ada kan sinyal. Allah tidak langsung misalnya dia habis korupsi tiba-tiba jalan kesandung gitu ya. Allah tidak langsung menghilangkan jempol yang sandung tadi. Iya kan? Hmm. Coba. Allah tidak mengurangi anggota tubuhnya. Allah hanya menjadikan dia sedih, apalagi gelisah, Nah, itu kan sinyal. Dan ketika ia menyadari itu, oh ini peringatan Allah, dan dia menerima itu dengan sadar, maka itu insya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Allahu Akbar. Jadi yang keempat, yang kelima, Allah membuka pintu taubat sebesar-besarnya. Ya. Di balik kesalahan dosa yang banyak yang dilakukan manusia, maka Allah membuka pintu taubat yang sebesar-besarnya. Tadi sudah saya bacakan ayatnya sebenarnya. Di dalam surat Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. apa? Zumar ayat 53 nanti boleh dibaca. Hmm. 53. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apa sih dosa yang kita lakukan? Hmm. Bayangkan, jangankan dosa kita. Fir'aun saja yang dosanya bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Apakah langsung Allah hukum dia saat itu? Enggak. Benar. Dikasih Ketika dia kesempatan. mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Allah tidak langsung kirim halilintar gitu ya, tiba-tiba eh, datang petir mau bakar rumahnya atau bakar tubuhnya. Enggak. Tapi apa? Allah justru mengirimkan utusannya datang menghadap dia, bahkan bukan satu rasul, dua langsung. Ya kan? Kalau kaum yang lain itu dikirim Ya. itu cuma satu nabi, satu rasul. Ini Firaun itu dua loh. Siapa nabi? Nabi Musa Nabi Musa dan Nabi Harun. dan Nabi Harun. Allah kirim menemui dia untuk menasihati dengan lembut. Bayangkan jika Firaun saja yang mengaku Tuhan, ya
diberi kesempatan untuk bertobat, dikirim nabi, dikirim rasul untuk mengingatkannya. Ya, itu bentuk sayangnya Allah. Ya, tapi pada akhirnya kan juga Firaun akhirnya nggak bertobat, bahkan semakin angkuh, bahkan ingin dan mengejar Musa kan, ingin membunuhnya, menangkapnya, dan Allah selamatkan Nabi Musa. Masya Allah. Ya, yang keenam, ya, Allah memberikan bonus kepada mereka para pendosa, yaitu bertobat kepada Allah. Bonusnya apa? Ya, di dunia mungkin ditambahkan rezekinya, ditambahkan kelebihan-kelebihan dari Allah untuknya di dunia. Ya. Padahal dia pernah berbuat dosa gitu ya. Tapi bertobat, maka di dunia bisa jadi Allah tetap memberikan kesempatan dan memberikan kekuatan dunia baginya. Rezekinya bertambah. Ya. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Aku berkata kepada mereka, istaghfiru rabbakum, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya dia adalah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Setelah Allah mengampuni, kemudian apa? Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ya, bukan hujan-hujan musibah, hujan lebat itu untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Kemudian dia membanyakkan harta dan anak-anak, mengadakan untukmu kebun-kebun, sungai-sungai. Ya, itu kan rezeki yang Allah berikan. Karena itu ketika kita ketika misalnya kemarau gitu ya, maka disunahkan kita untuk apa? Salah. Istighosa. Istighosa itu untuk mohon ampun. Oh, iya. Dosa apa? Salat istisqa, minta hujan. Itu kan isinya mohon ampun kepada Allah. Hmm. Dalam ayat yang lain, surat Hud ayat 52, wa ya qaum istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih yursilis sama alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Wahai kaumku, mohonlah ampun kepada Tuhan, bertobatlah kepadanya. Niscaya dia menurunkan hujan yang deras untukmu. Dan dia akan menambahkan kekuatan padamu. Dan janganlah kamu berpaling dengan berbuat dosa. Masya Allah. Itu bonus dunianya. Bonus akhiratnya ada lagi nih, bagi mereka yang tadi berbuat dosa dan bertaubat. Apa bonus akhiratnya? Mereka yang bertobat, surga. Tanggung. Gitu kan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyiatikum wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Mudah-mudahan Rabbmu akan menutupi kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir sungai di bawahnya. Allahu Akbar. Dan yang terakhir, kabar gembiranya adalah mereka pelaku dosa, ya, eh, apa di antara hikmah eh, terjerumusnya mereka dalam dosa adalah sehingga mereka jauh dari ujub, ya kan? Mereka yang pernah berbuat dosa dan kemudian bertaubat, kan mereka tidak ujub. Ujub itu apa? Tidak merasa apa ya? eh, Amal-amalnya banyak, justru merasa sedikit amalnya sehingga dia terjauh dari apa namanya ujub yang itu akan menggugurkan amal solehnya, Sombong. sombong. Apa yang disombongkan gitu kan? Ya. Ya. Karena dia justru ingin fokus untuk memperbaiki diri, fokus untuk menambal dosa-dosanya, sehingga orang ini dia tidak terperangkap dengan dia bukan setan yang ujub. Masya Allah. Itu tadi. Jadi hikmah ya, berarti hikmahnya mereka ini adalah dia tidak ujub dengan amal baiknya dan sebagainya. Kenapa?
karena dia masih fokus untuk menambal dosanya dengan kebaikan-kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, betapa besar hikmah yang bisa kita dapatkan dari nama Allah Al-Muntaqim. Sekali lagi, eh, ketika kita meyakini bahwa rahmat Allah mendahului murkanya, balasan yang diberikan Allah adalah balasan yang terbaik. Allah tidak ingin menzalimi, ya, dan diberikan atas pelaku maksiat itu karena diri mereka sebenarnya, bukan karena dibenci oleh Allah, enggak. Karena Allah sudah mendahulukan kesempatan pada mereka. Ya. Maka mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, ya. Jangan mudah membuka aib baik diri sendiri maupun orang lain, apalagi, ya, apalagi dengan niat ingin melecehkan, menjatuhkan, ya, dan berbangga diri dalam dosa maksiat. Auzubillah min dzalik. Mari kita senantiasa takut untuk melakukan kejahatan dosa karena itu akan mendatangkan murkanya Allah. Ya, mungkin ya memang murka Allah tidak langsung turun saat kita berbuat dosa. Ya, tapi nauzubillah jangan sampai kita lupa. Ya, sudah diingatkan tapi lupa sebagainya. Ya, dan Allah berikan kita keleluasaan untuk mohon ampun kepada Allah. Ya. Mungkin demikian bahasan kita. Silakan kalau ada yang bertanya sebelum kita berdoa. Sudah jelas. Baik. Mari kita Ya, berdoa. Semoga Iya. Allah ridho, semoga Allah ampuni kita, semoga Allah golongkan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن ولا عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اكفنا بحلالك عن حرام وأغننا بفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بحسن الخاتمة اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين